Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Titi Rahmawati. Saya dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kalau tahu ini dengan siapa? Dengan Elsa Ikonofia Andini. Ya, Elsa Ikonofia Andini. Elsa sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11, berarti kelas 2 SMA ya? Iya. Umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Oke. Jadi di sini tujuan saya akan melakukan penyuluhan mengenai perubahan psikologis pada remaja. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai remaja. Sebelumnya Elsa tahu nggak remaja itu apa? Saya kurang tahu. Oke, di sini saya akan jelaskan. Pengertian remaja di sini yaitu seorang baik perempuan maupun laki-laki berada pada masa atau usia 13 sampai 20 tahun. Tadi umur berapa? 13 tahun. 15 tahun. Berarti Elsa sudah masuk dalam usia remaja. Selanjutnya di sini remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, psikis. Masa remaja yaitu antara usia 10 sampai 19 tahun. Selanjutnya di sini ada suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas untuk yang baru masuk ke usia remaja. Jadi masa remaja ini adalah periode peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada masa remaja awal 10 sampai 12 tahun, masa remaja tengah 13 sampai 15 tahun, dan masa remaja akhir 16 sampai 19 tahun. Tadi umur Elsa 19 tahun ya? 15 tahun. Salah, maksudnya masa remaja tengah ya, untuk Elsa kan 15 tahun. Iya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian tumbuh kembang remaja. Jadi tumbuh kembang remaja ini berbeda ya, bertumbuhnya usia remaja itu berbeda dengan berkembangnya usia remaja. Jadi pertama saya akan menyebutkan tahap-tahap pada pertumbuhan usia remaja. Yang pertama di sini ada tumbuh ialah terhadap perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh. Yang pertama, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan, pertumbuhan alat kelamin. Dan sedangkan untuk yang kembang di sini ialah tahap perubahan fungsi yang sifatnya bukan fisik, melainkan perkembangan kecerdasan, perkembangan sosial atau kemasyarakatan, perkembangan bahasa, dan perkembangan emosi dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip tumbuh kembang remaja. Tumbuh kembang remaja di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan remaja laki-laki dan perempuan itu berbeda. Terus yang kedua, setiap anak memiliki ciri dan sifat yang khas sehingga tidak ada dua anak yang persis sama walaupun mereka kembar. Terus yang ketiga di sini, tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Untuk yang keempat, tumbuh kembang mengikuti pola atau aturan tertentu dan berkesinambungan. Dan yang kelima, tumbuh kembang pada masa remaja yang paling mencolok dan mudah diamati. Dan di sini ada kecepatan pertumbuhan dan perkembangan remaja laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk remaja wanita mengalami pertumbuhan lebih cepat pada usia 10 sampai 13 tahun. Pada remaja laki-laki mengalami pertumbuhan pada usia 13 sampai 15 tahun. Jadi tidak heran ketika remaja wanita mengalami pertumbuhannya lebih cepat daripada laki-laki. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya remaja tersebut tadi. Yang pertama di sini ada faktor internal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar seseorang seperti lingkungan keluarga, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ini, interaksi antara internal dan eksternal. Ini adalah perpaduan antara faktor tersebut tadi. Selanjutnya kita masuk ke perubahan fisik pada remaja. Jadi pada remaja ini perubahan fisik pasti ada ya pada remaja, tapi setiap remaja laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda.
Yang pertama ini kita membahas pada remaja perempuan. Remaja perempuan di sini yang pertama perubahan fisiknya, pinggul menjadi lebar dan besar. Baik, tadi payudara membesarkan, terus selanjutnya tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Dan kulit ini cenderung berminyak dan mudah berjerawat. Dan suara menjadi lebih merdu, badan tumbuh lebih pesat dan mengalami menstruasi. Itu untuk perubahan fisik pada remaja wanita. Selanjutnya kita masuk ke perubahan fisik pada remaja laki-laki. Di sini yang pertama, laki-laki akan mengalami tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, kulit cenderung berminyak dan berjerawat. Terus yang ketiga, dada. Selanjutnya di sini ada dada bertambah besar dan bidang. Suaranya bertambah besar dan berat, otot bertambah besar dan kuat. Terus tinggi badan dan berat badannya tumbuh pesat. Tumbuh pesat itu lebih lagi dari masa usia remaja pada wanita tadi. Yang pasti tumbuh jakun untuk pria tadi. Dan penis dan gojakannya itu membesar. Dan yang terakhir ini mengalami mimpi basah. Untuk pada remaja laki-laki. Selanjutnya kita masuk dalam masalah tumbuh kembangnya remaja. Yang pertama di sini ada penyakit infeksi, yang kedua kurang darah, yang ketiga obesitas atau kegemukan, yang keempat di sini pergaulan bebas, yang kelima penyalahan gunaan narkoba, yang keenam di sini sekolah, yang ketujuh kesehatan, yang kedelapan jerawat, yang kesembilan keuangan, yang kesepuluh seks, yang ke-11 persiapan berkeluarga, yang ke-12 pemilihan pekerjaan, yang ke-13 perubahan pribadi, yang ke-14 agama dan akhlak, yang ke-15 kehidupan sosial, dan yang terakhir ini adalah politik. Ini tadi masalah-masalah tumbuh kembangnya pada remaja. Selanjutnya kita masuk cara mengatasi masalah pada tumbuh kembang remaja. Jadi yang pertama di sini kita harus bisa menjaga kebersihan diri, mengatur pola makan, makan makanan yang bergizi, hindari makanan yang berlemak dan manis, olahraga teratur, mengembangkan kemampuan. Yang selanjutnya di sini ada kemampuan yang harus dikembangkan pada masa remaja. Di sini akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, keadaan jasmani yang prima. Yang kedua, semangat yang tinggi. Yang ketiga di sini gagasan yang kreatif. Yang keempat, memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin. Yang kelima, memperoleh peranan sosial yang menerima keadaan tubuhnya dengan menggunakan secara efektif. Selanjutnya, memperoleh kebebasan emosional dari orang tuanya dan mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri. Terus di sini ada lagi memiliki dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Dan yang terakhir, mengembangkan dan membentuk konsep-konsep moral. Itu tadi kemampuan yang harus dikembangkan